Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini kami akan membahas mengenai analisis kelayakan pada suatu perusahaan berada di CV Pintu Anugrah. Sebelumnya saya perkenalkan anggota dari kelompok 9. Yang pertama yaitu Isnani Nur Safitri, yang kedua Novi Eka Anggraini Nuroh, dan yang ketiga Novita Ramadhani. Kemudian latar belakang dari CV Pintu Anugrah yang pertama yaitu persaingan di dalam dunia bisnis ini menjadikan perusahaan harus memiliki keunggulan kompetitif dibandingkan dengan perusahaan lain. Oleh sebab itu, keunggulan kompetitif merupakan modal besar bagi perusahaan untuk bersaing dengan pesaingnya. Untuk mencapai keunggulan tersebut, perusahaan harus memiliki keputusan yang strategis agar perusahaan memiliki hasil kinerja yang baik. Seperti perusahaan yang kami teliti yaitu CV Pintu Anugrah yang merupakan salah satu usaha di bidang industri pengelasan yang melayani konstruksi besi, biasanya berupa pagar, pintu besi, teralis, tangga, dan lain-lain. Pengelasan di sini yaitu penyambungan setempat antara dua buah logam atau lebih dengan memanfaatkan energi panas. Proses kegiatan yang dilakukan di CV Pintu Anugrah berdasarkan hasil observasi diantaranya yaitu pemotongan besi sesuai bentuk yang diinginkan, penyambungan besi dengan menggunakan mesin las hingga tahap finishing. Kondisi lingkungan kerja pada industri pengelasan besi sudah tertata dengan rapi sehingga tercipta lingkungan kerja yang efektif, efisien, dan produktif. Kemudian tujuan dari analisis kelayakan perusahaan ini yaitu penulisan tugas analisis perusahaan ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah studi kelayakan bisnis, serta untuk menganalisis segala aspek pada bisnis yang dijalankan oleh CV Pintu Anugrah. CV Pintu Anugrah ini didirikan secara mandiri untuk memproduksi pagar, pintu besi, teralis, tangga, dan lain-lain, sehingga bertujuan untuk kenyamanan, keselamatan, dan keindahan dalam sebuah rumah. Nah, kemudian di dalam analisis kelayakan perusahaan ini kami akan membahas mengenai aspek hukum, aspek pasar dan pemasaran. Yang ketiga aspek keuangan, aspek teknik dan teknologi, aspek manajemen, dan kemudian aspek sosial ekonomi dan AMDAL. Yang pertama yaitu aspek hukum. Nah, badan hukum perusahaan CV Pintu Anugrah ini perusahaan yang berbentuk persekutuan komanditer, CV atau perusahaan komanditer. Kemudian setiap investor pada CV terdiri dari investor aktif dan investor besar. Nah, investor aktif ini mereka yang memberikan kontribusi modal serta ide atau energi untuk operasi perusahaan. Sedangkan investor pasif adalah mereka yang hanya memasukkan uang atau asetnya ke dalam perusahaan. Kemudian bagi hasil akan disepakati oleh kedua belah pihak. Nah, kemudian CV Pintu Anugrah ini sudah memiliki legalitas dan perizinan yang merupakan perusahaan penyedia jasa yang telah resmi terdaftar dan memiliki izin berdiri dan beroperasi berdasarkan hasil pemeriksaan aspek usaha dan legalitas usaha. Nah, ini adalah contoh bukti dari CV Pintu Anugrah yang telah terdaftar dan memiliki legalitas hukum. Baik, akan saya lanjutkan. Yang kedua ada aspek pasar dan pemasaran. Aspek pasar, dalam hal potensi pasar, jika sebuah bisnis berhasil mengidentifikasi target konsumennya, dapat menangkap peluang tertentu dan dapat terus berinovasi produk dengan mengikuti perkembangan zaman, maka hampir pasti semua perusahaan itu akan bertahan. Contohnya seperti CV Pintu Anugrah. CV Pintu Anugrah ini menyediakan produk layanan pintu garasi yang berbahan baku dari besi. Dalam hal ini, bahkan bahan baku yang digunakan oleh perusahaan yaitu besi yang berkualitas dilihat dari ketebalannya, kekuatannya, serta daya tahannya dengan tujuan untuk menghasilkan produk yang berkualitas. Produk yang ditawarkan oleh CV Pintu Anugrah ini adalah pintu garasi besi, pagar, penyekat ruangan atau partisi ruang. Kemudian yang kedua ada aspek pemasaran. Di dalam aspek pemasaran ini terdapat segmentasi pemasaran. Yang pertama segmentasi geografis. Segmentasi geografis ini seperti bangsa, provinsi, kabupaten, kecamatan, dan iklim. Maka
Dalam CV Pintu Anugrah, aspek pemasaran geografis ini dapat dicontohkan Sidoarjo, Surabaya, Malang, Trawas, Gresik, Mojokerto, Makassar, dan Papua. Kemudian yang kedua ada segmentasi demografis. Segmentasi demografis ini berkaitan dengan umur, jenis kelamin, ukuran keluarga, daur hidup keluarga, pendapatan, pekerjaan, pendidikan, agama, dan ras. Seperti contoh orang dewasa sampai orang tua. Kemudian yang ketiga ada segmentasi psikografis. Jadi segmentasi psikografis itu dikaitkan dengan kelas sosial, gaya hidup, karakteristik, dan kepribadian. Contoh dalam CV Pintu Anugrah ini, segmentasi psikografisnya ialah warga kelas menengah yang biasanya bertempat di kawasan perumahan maupun perkampungan. Kemudian yang terakhir ada segmentasi perilaku. Segmentasi perilaku ini dapat dikaitkan dengan pengetahuan, sikap, kegunaan, tanggap terhadap suatu produk. Contohnya dalam CV Pintu Anugrah ialah konsumen yang menginginkan pintu garasi dengan merek Trasdoor yang selalu menjaga kualitas di setiap produknya. Jadi setiap konsumen tersebut menginginkan produk pasti mempunyai tujuan masing-masing. Salah satunya menghindari pencurian sesuatu atau barang yang berharga seperti mobil, motor, sepeda, dan juga barang penting lainnya. Strategi pemasaran CV Pintu Anugrah itu menawarkan jasa produk pintu garasi, pagar, dan penyekat ruangan kepada kalangan menengah atau kontraktor. Selain itu, membuat iklan di platform media sosial seperti Instagram dan Facebook, dan secara rutin memperbarui situs web. Berikut ini ialah pola perusahaan CV Pintu Anugrah. Jadi yang pertama ada agen pembelanjaan bahan baku, kemudian disalurkan ke perusahaan. Lalu tahap terakhir adalah mitra produksi, tahap powder coating. Baik, selanjutnya yaitu mengenai aspek keuangan. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai laporan keuangan CV Pintu Anugrah. Nah, dalam tabel tersebut, laporan laba rugi CV Pintu Anugrah memuat bulan Februari, Maret, dan April. Total pendapatan di bulan Februari yaitu sebesar 177 juta. Di bulan Maret, total pendapatannya 222 juta. Di bulan April sebesar 128 juta. Lalu selanjutnya yaitu mengenai beban usaha. Yang pertama ada beban gaji. Di bulan Februari yaitu sebesar 5.500.000. Di bulan Maret sebesar 6.500.000. Di bulan April sebesar 8 juta. Yang kedua yaitu mengenai beban operasional. Di bulan Februari sebesar 133 juta. Di bulan Maret sebesar 165 juta 500, di bulan April sebesar 96 juta. Yang ketiga yaitu mengenai beban telepon. Di bulan Februari sebesar 500.000, di bulan Maret sebesar 600.000, di bulan April sebesar 450.000. Selanjutnya yaitu beban listrik. Di bulan Februari yaitu sebesar 650.000, di bulan Maret sebesar 850.000, dan di bulan April sebesar 500.000. Yang kelima yaitu beban perlengkapan kantor. Di bulan Februari sebesar 1 juta, di bulan Maret sebesar 1.750.000, di bulan April sebesar 600.000. Dan yang keenam yaitu beban sewa. Di bulan Februari sebesar 834.000, di bulan Maret juga sama 834.000, di bulan April yaitu sebesar 834.000. Yang ketujuh yaitu mengenai beban penjualan. Di bulan Februari sebesar 5.100.000, di bulan Maret sebesar 6.500.000, di bulan April sebesar 3.900.000. Dan yang terakhir beban lain-lain. Di bulan Februari yaitu sebesar 800.000, di bulan Maret sebesar 1 juta, di bulan April sebesar 500.000. Jadi total beban usaha di bulan Februari yaitu 147.384.000 rupiah. Di bulan Maret sebesar 183.534.000 rupiah.
Di bulan April, total beban usahanya yaitu Rp110.784.000. Jadi, laba bersih yang diperoleh pada bulan Februari yaitu sebesar Rp29.616.000, di bulan Maret sebesar Rp38.466.000, dan di bulan April sebesar Rp17.216.000. Selanjutnya yaitu mengenai analisis profit margin. Rumus profit margin yaitu laba bersih dibagi total penjualan dikali 100%. Profit margin di bulan Februari yaitu 29.616 dibagi 177 juta kali 100% yaitu memperoleh hasil 16,7%. Profit margin di bulan Maret yaitu 34.466 dibagi 220 juta kali 100% yaitu memperoleh hasil 17,3%. Profit margin di bulan April yaitu 17.216 dibagi 134 juta kali 100% yaitu memperoleh hasil 13,5%. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, dapat diketahui bahwa pada bulan Februari, profit margin CV Pintu Anugrah adalah sebesar 16,7%. Sedangkan pada bulan Maret, profit margin meningkat sebesar 17,3% dan pada bulan April, profit marginnya menurun menjadi 13,5%. Perolehan profit margin CV Pintu Anugrah ditentukan dari permintaan yang ada. Dari wawancara yang didapat, di bulan Februari ada 14 permintaan, sedangkan di bulan Maret ada 17 permintaan, dan di bulan April hanya ada 14 permintaan. Kenaikan dari perhitungan profit margin juga bisa dilihat di diagram pie tersebut. Nah, pada diagram pie itu dapat diketahui bahwa komposisi presentasi profit margin terbesar adalah pada bulan Maret dengan nilai sebesar 17,3%, yang artinya pada bulan Maret ini CV Pintu Anugrah mampu menghasilkan laba atau profitabilitas dengan baik. Selain itu juga pada diagram pie tersebut menunjukkan bahwa 3 bulan berturut-turut pada bulan Februari sampai bulan Maret, nilai profit margin CV Pintu Anugrah mengalami penurunan dan peningkatan dari bulan Februari ke bulan April dengan penurunan yang tidak terlalu signifikan, yaitu di bulan Maret ke bulan April sebesar 3,8%. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai analisa sales growth. Rumus dari sales growth sendiri yaitu pendapatan sekarang dikurangi pendapatan lalu dibagi penjualan lalu kali 100%. Sales growth pada bulan Februari sampai bulan Maret yaitu sebesar 222 juta dikurangi 177 juta dibagi 222 juta kali 100% sama dengan 19,9%. Sales growth pada bulan Maret sampai April yaitu 128 juta dikurangi 222 juta dibagi 128 juta kali 100% sama dengan min 73,4%. Berdasarkan hasil perhitungan di atas, dapat diketahui bahwa pada bulan Februari sampai Maret, nilai sales growth CV Pintu Anugrah sebesar 19,9%, sedangkan pada bulan Maret sampai April, sales growth sebesar min 73,4%. Jadi bisa dilihat bahwa bulan Februari sampai April menurun secara signifikan, sehingga keberhasilan perusahaan dalam meningkatkan aktivitas usahanya termasuk pada kategori yang belum baik, disebabkan menurunnya jumlah permintaan. Berikut ada diagram pie mengenai sales growth. Pada diagram pie tersebut bisa dilihat bahwa pada periode bulan Maret sampai April, persentase penjualan yaitu sebesar min 73,4%, yang artinya persentase penjualan CV Pintu Anugrah mengalami penurunan walaupun
sangat signifikan namun tetap perlu diperhatikan sebagai evaluasi. Karena jika hasil perhitungan sales growth terus-menerus negatif dan selalu menurun setiap bulannya atau periode bulannya, hal ini mengidentifikasi bahwa ada kesalahan yang harus diperbaiki. Jika tidak, perusahaan bisa jadi sengsara dan berujung kolaps. Karena persentase penjualan ini mempengaruhi laba dan profitabilitas perusahaan, dan ketika pendapatan atau laba perusahaan terus-menerus berkurang, bahkan tidak ada perkembangan sama sekali, tentunya akan bisa berdampak buruk bagi kondisi bisnis. Pembahasan yang keempat yaitu mengenai aspek teknik dan operasional. Aspek teknik dan operasional merupakan suatu yang berkenaan dengan proses pembuatan suatu perusahaan secara teknik dan pengoperasiannya setelah perusahaan tersebut dibangun. Aspek teknik atau operasional juga dikenal sebagai aspek produksi. Jadi, aspek teknik dan operasional adalah untuk menilai kesiagaan perusahaan dalam menjalankan usahanya. Penilaian terhadap aspek ini sangat penting karena menyangkut hal-hal seperti masalah penentuan lokasi, luas produksi, tata letak, penyusunan peralatan pabrik, dan proses produksinya termasuk pemilihan teknologi. Aspek teknik. Pada awal berdirinya CV Pintu Anugrah, yaitu berada di Jalan Tambak Medokan Ayu 1B nomor 4A RT 007 RW 002 Kecamatan Rungkut, Kelurahan Medokan Ayu, Kota Surabaya. Akan tetapi pada saat itu tanah yang akan ditempati merupakan tanah sewa atau kontrak, dan tanah tersebut pada saat itu hendak dibangun sebuah perumahan. Sehingga CV Pintu Anugrah menyewa tanah kontrak kembali di Jalan Nyingas Selatan Baru nomor 4A, Nyingas, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo untuk dijadikan kantor operasional sekaligus kantor produksi. Pemilihan lokasi CV Pintu Anugrah yang terletak di Desa Nyingas cukup strategis karena berada di daerah yang sangat terkenal dengan sebutan Kampung Logam sehingga memudahkan operasional perusahaan. Luas produksi, CV Pintu Anugrah hanya memiliki satu bangunan utama, yaitu tempat produksi sekaligus kantor operasional. Untuk luas dari lahan produksi sekaligus kantor operasional sangat mencukupi untuk kegiatan operasional sehari-hari, yakni luas kantor 9 kali 30 meter persegi. Penentuan luas produksi atau jasa adalah berkaitan dengan berapa jumlah barang atau jasa yang dihasilkan dalam waktu tertentu dengan mempertimbangkan kapasitas teknis dan peralatan yang dimiliki serta biaya yang paling efisien. Selanjutnya yaitu membahas tentang layout bangunan. Layout merupakan suatu proses dalam penentuan bentuk dan penempatan fasilitas yang dapat menentukan efisiensi produksi atau operasional. Tujuan primer layout merupakan optimalisasi pengaturan fasilitas-fasilitas operasional sebagai akibat nilai yang diciptakan yang sistem produksi sebagai maksimum. Ada beberapa keuntungan dari adanya layout bangunan, di antaranya yang pertama yaitu meningkatkan volume produksi untuk menjaga proses produksi berjalan dengan lancar. Yang kedua yaitu memperpendek waktu tunggu. Ada keseimbangan antara beban dan waktu antara satu mesin dengan mesin lainnya. Tetapi juga akumulasi bahan dan proses dan waktu tunggu dapat dipersingkat. Yang ketiga, pengurangan transfer material dan minimalisasi jarak antara proses individu. Yang keempat, menghemat ruang karena tidak ada bahan yang terakumulasi dalam proses dan jarak antara masing-masing mesin terlalu besar sehingga area bangunan yang tidak perlu bertambah. Yang kelima, mempersingkat waktu pemrosesan jangka pendek antar mesin atau antar operasi. Yang keenam, pembangunan fasilitas yang efisien menggunakan elemen-elemen produksi, yaitu tenaga kerja, mesin, dan peralatan. Yang ketujuh, tingkat kepuasan dan keselamatan kerja. Yang kedelapan, pengurangan kebingungan yang disebabkan oleh bahan tunggu, gerakan yang tidak perlu, dan jumlah persimpangan dalam proses produksi. Nah, ini adalah pembagian ruang yang ada di CV Pintu Anugrah. Bagian yang pertama ada kantor.
Bagian yang kedua ada tempat penyimpanan bahan baku. Yang ketiga yaitu tempat produksi. Bagian yang keempat ada parkiran motor. Yang kelima juga tempat produksi. Bagian yang keenam kamar mandi. Yang ketujuh juga tempat produksi dan yang ke-8 adalah tempat basement atau tempat istirahat karyawan. Selanjutnya yaitu operasional perusahaan. Sistem kerja operasional yang dilakukan CV Pintu Anugrah yaitu mulai pukul 8 sampai 16 waktu Indonesia Barat setiap hari Senin sampai Sabtu kecuali di hari Jumat yaitu pukul 8 sampai 17 waktu Indonesia Barat dan tutup atau libur pada hari Minggu. Dalam proses produksinya, CV Pintu Anugrah menggunakan proses produksi pesanan. Proses produksi pada perusahaan ini melalui satu departemen yang memproses bahan dari bahan mentah hingga menjadi barang jadi yang siap jual dan didistribusikan. Proses produksi yang dilakukan oleh CV Pintu Anugrah yaitu yang pertama melakukan pemesanan oleh konsumen. Tahap awal yang dilakukan yaitu pemesanan produk oleh konsumen karena pada dasarnya CV Pintu Anugrah ini menggunakan sistem pesanan atau pre-order. Yang kedua yaitu pembelian bahan baku kepada pabrik atau agen-agen yang telah bekerja sama dengan CV Pintu Anugrah. Yang ketiga yaitu proses produksi. Dalam proses produksi ini ada 3 tahap. Yang pertama tahap persiapan. Nah, dalam tahap persiapan ini bahan mentah yang akan digunakan untuk proses produksi dipersiapkan secara keseluruhan. Kemudian bahan-bahan tersebut dipotong sesuai ukuran yang telah ditentukan dan dibentuk sesuai masing-masing fungsi. Yang ketiga yaitu tahap perakitan. Yang kedua yaitu tahap perakitan dan yang ketiga yaitu tahap penyelesaian. Yang proses produksi yang terakhir yaitu penyaluran ke konsumen. Pada tahap ini barang yang dipesan sesuai dengan permintaan konsumen akan dikirimkan sesuai dengan lokasi pemesanan konsumen. Ada 2 opsi pengiriman yang bisa dilakukan. Yang pertama pick up dan yang kedua ekspedisi. Nah, CV Pintu Anugrah adalah salah satu perusahaan yang menerapkan manajemen mutu yang melayani pembuatan dan pemasangan rel pintu garasi dan pintu lipat. Desain yang digunakan pada CV Pintu Anugrah yaitu dengan menggunakan sistem tikung dan lipat yang dirancang agar mudah dalam pemasangan pada ruang minimalis. CV Pintu Anugrah sangat mengutamakan kebutuhan dari agensi dan pengguna jasanya. Kualitas produk sangat bergantung pada kinerja karyawan sehingga CV Pintu Anugrah menyediakan mes yang difasilitasi dengan adanya WiFi. Dengan begitu kinerja karyawan akan lebih maksimal dalam mengerjakan pekerjaannya. Yang selanjutnya yaitu akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu mengenai aspek manajemen. Pertama yaitu bentuk badan usaha. Nah, CV Pintu Anugrah ini berdiri sejak tahun 2017 yang mana didirikan oleh Bapak Sutrisno. Perusahaan ini bergerak di bidang industri rel pintu single besi maupun pintu garasi besi yang mana mampu memberikan kualitas dan keamanan serta harga yang terjangkau di setiap produknya. Kemudian produk yang dihasilkan oleh CV Pintu Anugrah ini bertujuan untuk memberikan nilai tambah pada suatu rumah para konsumennya. CV Pintu Anugrah ini berada di Jalan Ngingas Selatan Baru nomor 4A, Desa Ngingas, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, yang mana telah menghasilkan ratusan produk pintu besi trasdoor dan sudah terpasang di kota-kota besar di Indonesia seperti di Surabaya, Semarang, Yogyakarta, Purwokerto, Jakarta, Bandung, Papua, Makassar, Palu, Manado, Bali, Ambon, bahkan di negara tetangga seperti Timor Leste. Selanjutnya yaitu mengenai struktur organisasi perusahaan. Struktur organisasi perusahaan ini merupakan suatu tingkatan atau susunan yang berisi pembagian tugas dan peran perorangan berdasarkan jabatannya di perusahaan.
Nah, dengan dibentuknya struktur perusahaan ini, setiap sumber daya manusia di lingkup perusahaan ini memiliki peran dan fungsinya masing-masing. Tujuannya yaitu agar perusahaan itu lebih mudah dalam hal pembagian tugas dan tanggung jawab tiap individu dalam menjalankan sebuah perusahaan atau bisnisnya. Nah, adapun struktur organisasi perusahaan di CV Pintu Anugrah ini, di posisi direktur ini dipegang oleh Bapak Sutrisno, kemudian di bagian keuangan ada Ibu Listiawati, di bagian pemasaran ada Ibu Syafitri, dan CV Pintu Anugrah ini mempekerjakan 5 karyawannya untuk melaksanakan proses produksinya. Jadi di dalam aspek sosial ekonomi dan ABDAL itu terdapat faktor-faktor lingkungan di luar perusahaan. Yang pertama ada lingkungan ekonomi. Pendirian perusahaan CV Pintu Anugrah ini memberi akibat baik pada masyarakat di lingkungan perusahaan. Contohnya, hal ini berdampak pada ekonomi masyarakat seperti pendapatan masyarakat di lingkungan perusahaan meningkat karena penyerapan tenaga kerja yang dilakukan oleh CV Pintu Anugrah melibatkan masyarakat sekitar. Kebutuhan tenaga kerja baru ini akan diserap dari masyarakat desa Ngingas yang merupakan daerah kampung logam. Yang kedua adalah lingkungan sosial dan budaya. CV Pintu Anugrah yang berlokasi di Kampung Logam Ngingas menimbulkan dampak sosial yang baik. Dengan adanya pendirian CV Pintu Anugrah ini dapat membuka peluang tenaga kerja bagi masyarakat sekitar dan meningkatkan pendapatan untuk kesejahteraan masyarakat sekitar. Dampak sosial yang ditimbulkan adalah meningkatkan kreativitas bagi anak muda untuk berinovasi serta menggunakan alat-alat dengan lincah. Dan yang ketiga ada lingkungan politik. CV Pintu Anugrah ini menjalankan operasional perusahaan patuh terhadap aturan politik di suatu negara. Terbukti bahwa CV Pintu Anugrah ini melaksanakan kebijakan atau peraturan-peraturan negara seperti menggaji karyawan, aturan jam kerja kepada karyawan, kebijakan uang lembur, pembayaran pajak usaha secara rutin, serta peraturan ketenaga kerjaan lainnya yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini dilakukan untuk mematuhi kebijakan yang ada karena CV Pintu Anugrah menyadari kebijakan itu sangat berpengaruh untuk masa mendatang dan bukti menaati peraturan politik pemerintahan. Untuk yang keempat ada lingkungan hidup atau AMDAL. Pada pendirian CV Pintu Anugrah ini yang terletak di Jalan Ngingas, Selatan Baru, No 4A, Ngingas, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61256, itu menilai dengan posisi perusahaan ini terletak di Kampung Logam Ngingas dan tidak menimbulkan limbah yang mengganggu masyarakat sekitar. Limbah dari sisa produksi dapat dijual lagi atau diolah kembali. Maka dampak CV Pintu Anugrah terhadap lingkungan dari kegiatan bisnis ini yang dilakukan oleh perusahaan dinilai tidak terlalu signifikan karena CV Pintu Anugrah itu dinilai mampu mengolah dan mengatasi masalah limbah sampah yang dihasilkan oleh bisnis tersebut. Limbah dari CV Pintu Anugrah ini masih dapat dikendalikan dan tidak mengganggu lingkungan atau masyarakat sekitar. Dan ada lingkungan geografis. CV Pintu Anugrah terletak di Kampung Logam Ngingas. Dari tempat yang dipilih oleh CV Pintu Anugrah dinilai sudah memaksimalkan aspek geografi secara menyeluruh. Ini menjadi kelebihan dari CV Pintu Anugrah jika dilihat dari aspek geografi bisnisnya. Lingkungan demografi. CV Pintu Anugrah ini lingkungan demografisnya yang timbul tergolong baik dan padat penduduk. Namun, walaupun perkembangan masyarakat dikatakan baik dan padat penduduk, tidak menjamin bisnis ini akan bertumbuh pesat karena banyaknya pesaing bisnis dengan persaingan yang sama. Mengingat letak lokasi perusahaan ini adalah pusat Kampung Logam Ngingas, produk barang yang dihasilkan CV Pintu Anugrah berupa pagar, tris, kanopi, dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan kesimpulan dari analisis perusahaan studi kasus pada CV Pintu Anugrah Sidoarjo. Yang pertama, hasil analisis studi kelayakan CV Pintu Anugrah dari aspek non-finansial sebagai berikut. Aspek produksi, dengan penilaian dari faktor lokasi, bahan baku, teknologi, dan proses produksi dinyatakan layak untuk dikembangkan. Kemudian dari analisis aspek manajemen, menunjukkan bahwa pemilik usaha telah menjalankan fungsi-fungsi manajemen dengan cukup baik. Bentuk struktur organisasi yang sederhana juga memudahkan dalam pembagian tugas masing-masing karyawan.
Kemudian aspek pemasaran menunjukkan usaha yang dilakukan oleh CV Pintu Anugrah cukup layak untuk dikembangkan dengan melihat perkembangan penjualan dari yang terkecil menjadi yang lebih besar. Kemudian yang kedua, hasil analisis dari aspek keuangan menunjukkan CV Pintu Anugrah pada saat ini belum bisa dikatakan stabil dan keuntungan yang didapat juga belum bisa untuk menjual belikan saham, sehingga CV Pintu Anugrah masih belum bisa go public atau IPO. Baik, itu tadi penjelasan dari kelompok 9 mengenai analisis suatu kelayakan perusahaan di CV Pintu Anugrah. Kami mohon maaf apabila masih terdapat kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.